warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Soleha? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa belajar terlebih dahulu. Nah, di sini Ustazah akan memberikan materi matrikulasi kita, yaitu tentang kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kalimat thayyibah basmalah. Nah, sebelum kita masuk ke materi kalimat thayyibah basmalah, di sini Ananda Soleh Soleha harus tahu apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat thayyibah berarti mengagungkan nama Allah. Nah, mengucapkan kata-kata yang baik termasuk perbuatan terpuji. Mengucapkan kata-kata yang baik harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, sebelum berwudu, kita membaca bismillah. Dan kita harus terbiasa membaca basmalah sebelum melaksanakan kegiatan apapun. Nah, basmalah adalah ucapan pembukaan ketika akan melakukan kegiatan. Nah, bunyi bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat thayyibah itu sering kita ucapkan ketika kita sholat dan mengaji. Nah, kita diperintahkan untuk terbiasa membaca kalimat basmalah setiap akan melakukan kegiatan yang baik atau setiap akan memulai kegiatan yang baik. Nah, contohnya itu seperti kita sebelum makan, sebelum mengerjakan ujian, sebelum berwudu, sebelum belajar. Nah, contoh lainnya tuh sebelum kita berangkat ke sekolah. Nah, ketika kita bermain, kita juga harus membaca basmalah terlebih dahulu dan membersihkan rumah, bersepeda, dan kegiatan lainnya, kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, apabila terbiasa mengucapkan kalimat basmalah, semua kegiatan yang dilakukan akan menjadi lancar, baik, dan bermanfaat. Nah, kita akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita terbiasa mengucapkan kalimat basmalah sebelum memulai semua aktivitas merupakan akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kalimat thayyibah yang kedua, yaitu kalimat thayyibah basmalah. Coba perhatikan gambar berikut. Allah telah memberikan nikmat kepada kita berupa harta, kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan dalam hidup. Nah, setiap muslim wajib mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Cara bersyukur
kepada Allah adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah selalu menyayangi hambanya yang selalu taat kepadanya. Nah, salah satu cara mudah untuk bersyukur adalah selalu mengucapkan kalimat hamdalah. Nah, hamdalah termasuk kalimat thayyibah yang biasanya diucapkan setelah melakukan kegiatan. Nah, mengucapkan hamdalah berarti menyatakan bahwa Allah yang berhak mendapat pujian. Nah, bacaan hamdalah berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, jadi kalimat basmalah dan hamdalah harus selalu kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca kalimat basmalah dan hamdalah akan membuat Allah selalu menyertai setiap langkah kita. Nah, kalimat thayyibah itu dapat kita ucapkan kapanpun, seperti di pagi hari hingga malam hari. Contohnya, ketika kita akan tidur, kita mengucapkan basmalah, dan bangun tidur kita mengucapkan hamdalah. Dan saat kita mau makan, kita itu mengucapkan basmalah, dan selesai makan kita mengucapkan hamdalah, itu alhamdulillah. Kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah bisa kita ucapkan dimanapun. Contohnya, di rumah, di taman, di sekolah, dan di masjid. Hikmah dan manfaat membaca basmalah: yang pertama, mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari godaan dan rayuan setan. Yang ketiga, hati menjadi lebih tenang. Yang keempat, memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdalah dibaca setelah selesai melakukan kegiatan. Hamdalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala Hamdalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Ingat, nikmat adalah pemberian Allah yang menyenangkan. Dan hamdalah adalah ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat membaca hamdalah. Yang pertama itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diampuni dan dihapus dosanya. Yang ketiga, rezeki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini, kesimpulan dari pembelajaran matrikulasi kita pada hari ini yaitu yang pertama, basmalah artinya pembukaan. Bacaan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah dibaca setiap akan melakukan kegiatan. Sedangkan hamdalah artinya pujian bagi Allah. Hamdalah berbunyi alhamdulillah. Nah, kalimat basmalah dan hamdalah harus selalu kita ucapkan dalam setiap kegiatan kita. Nah, apabila kita mengucapkan kalimat basmalah dan hamdalah, akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai jalan kita.
Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.